Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformer, welcome to Transformation Church. Kami bersuka cita dapat menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Doa kami, Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Minggu ini kita akan belajar dari tema yang baru di bulan Desember, yaitu Jesus Revealed. Melalui tema ini, kita semua dapat terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, sehingga menjadi semakin dewasa rohani dan berdampak bagi banyak orang. Saya percaya kita semua antusias untuk belajar dan mengalami Tuhan lewat semua tema yang baru ini. Dan sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Shalom Transformer, jumpa lagi di ibadah hari ini. Mari kita datang buat Tuhan kita, memuji namanya Sang Raja kita. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kasih Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.
Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku, ku diselamatkan. Amin. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan bersama, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Engkau Allah kami yang baik. Tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Bahkan Kau datang ke bumi, ke dunia ini, untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Sungguh Kau layak ditinggikan, dimuliakan di bumi dan di surga. Saints and angels, they bow before Your throne. All the elder case, they crown before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. It all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before Your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. From You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
Yes, you are Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, hallelujah. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let it. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, Jesus, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, and you deserve the glory. Haleluya, haleluya. Segala hormat dan pujian bagimu. Engkau Yesus penyelamatku. Haleluya. Engkau ditinggikan dan dipuji selamanya Tuhan. Seperti di tempat ini, Engkau Allah yang kutinggikan. Hallelujah, hallelujah. Oh, come on, say it together. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Yes, you are Jesus. And night, night and day, let incense arise. It's only you, Jesus. You're worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Amen. Halo Transformers, Shalom buat kita semua. Kita sudah memasuki bulan yang baru kembali, sekaligus bulan yang terakhir, bulan Desember di tahun 2023. Seperti yang kita ketahui bersama, kita memasuki tahun ini, 2023, sebagai tahun iman yang berkemenangan, the year of victorious faith. Dan tak terasa kita sudah hampir di ujung tahun dari 2023 ini. Saya percaya ada banyak sekali kesaksian bagaimana perjalanan kita sepanjang tahun ini bukan hanya sebuah perjalanan yang
Tentunya tanpa halangan atau pergumulan. Tetapi bagaimana kita merasakan dan mengalami pertolongan penyertaan Tuhan itu senantiasa ada buat kehidupan kita. Bukankah kita semakin menyadari bahwa yang menjadi pusat dan esensi dari kehidupan kita, dari kekristenan yang kita jalani adalah tentang satu pribadi, namanya Yesus. Sebabnya tema penutup di tahun 2023 ini adalah Jesus Revealed. Yesus yang tersingkap atau Yesus yang nyata. Saya percaya dan saya berdoa supaya lewat tema sepanjang Desember ini, termasuk nanti kita akan merayakan Natal bersama-sama, kita semakin punya pengenalan, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan pribadi Yesus. Sebab pengenalan kepada Tuhan dan bagaimana kita kemudian menjalani kehidupan kita dalam pengenalan tersebut, itulah yang akan menumbuhkan iman, menumbuhkan rasa trust kita, dan membuat kita melangkah dengan penuh keyakinan karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita cintai ini bukan sekedar satu sosok misterius yang perkasa, tapi pribadi yang begitu mengasihi kita, pribadi yang justru misi kenapa dia lahir, datang ke dunia, menyampaikan kabar baik Injil, dan kemudian bahkan mati sampai dengan taat di kayu salib, itu semua karena dia punya sebuah misi untuk mengembalikan kita kepada tujuan yang semula, identitas yang semula, dan hubungan yang kembali dengan Bapa. Itu sebabnya kita akan memulai minggu ini ya dengan minggu yang pertama di dalam tema Jesus Revealed, supaya pada akhirnya seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang kedua ayat 2-3, ini terjadi kepada kita semua supaya hati mereka, hati kita semua terhibur dan mereka, kita semua, bersatu dalam kasih sehingga mereka, kita semua, memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sebabnya kalau Anda pernah mendengar, when we have Jesus, we have everything that we need. Ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki semua yang kita butuhkan. Adalah benar. Sebab dalam Dialah kita mendapatkan kepuasan yang sejati, kita menggenapi apa yang menjadi tujuan hidup kita, dan bukankah kalau dari Dia berasal, kepada Dialah juga kita akan kembali. So, let's start this first week dengan sebuah tema yang saya beri judul Hati Seorang Gembala, Shepherd's Heart. Nah, bicara tentang Shepherd's Heart, berarti kita belajar tentang mengenal pribadi Yesus sebagai the Good Shepherd, gembala yang baik. Yesus sendiri menyebutkan dirinya adalah seperti gambaran seorang gembala yang baik. Tentunya pada saat itu konteks banyaknya orang, pada saat itu orang Israel menggembalakan kambing domba. Itu sebabnya Yesus memberikan gambaran kita ini sebagai domba dan dia gembala. Dan bukan cuma gembala upahan, orang-orang yang dibayar, tapi gembala yang baik, yang mengasihi domba-dombanya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai sebuah karakter dari gembala yang baik ini. Ya, gembala yang bukan jadi seperti bos dengan jarak yang jauh, tapi seorang pribadi yang dekat dan intim kepada domba-dombanya, yaitu Anda dan saya. Yang pertama ini bicara tentang caring guidance, yaitu panduan yang penuh dengan kepedulian. Artinya bukan cuma memberikan direction seperti seorang atasan di perusahaan, tapi seseorang yang peduli dengan kehidupan Anda dan saya. Kalau kita kembali membayangkan ilustrasi gembala dengan domba-dombanya, ya kalau kita lihat di bukit-bukit, di padang yang berumput hijau gitu ya, kita tidak melihat gembala itu dari kejauhan berteriak-teriak, kemudian memberikan arahan seperti tadi saya sampaikan. Tetapi dia akan berjalan dekat, ada bersama-sama dengan kumpulan dombanya. Secara dekat dan secara hubungan yang dekat membuat domba-domba itu merasa aman, sehingga mereka itu berjalan dalam satu grup yang sama. Nah, ini yang kita perlu pahami. Jesus is not a distant guide. Bukan seperti orang yang memberikan arahan dari jauh. But a compassionate companion. Seorang sahabat yang mendampingi dan peduli. Leading us through life's twists and turns with a deep understanding of our individual journeys. Dia memimpin kita, sekalipun hidup kita ini melalui banyak sekali tantangan, naik turunnya, dengan sebuah
pengenalan pemahaman yang spesifik tentang perjalanan kita masing-masing. Nah, itu menariknya. Dia adalah gembala yang bukan memimpin atau menggembalakan kita secara general gitu ya. Tapi dia kenal satu pribadi. Lepas pribadi, Anda dan saya dengan pergumulan dalam perjalanan dan petualangannya kita masing-masing dalam kehidupan ini. Jadi ini bukan cuman seperti seorang yang memberikan sebuah peta lalu kemudian kita disuruh jalan sendiri. Tetapi dia memberikan kepada kita sebuah pengalaman dalam sebuah hubungan ketika dia mendampingi perjalanan hidup kita sampai kita mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Mazmur 23 ayat 1-3 saya bacakan, ini adalah satu perikop yang sangat indah sekali bagaimana Tuhan digambarkan oleh Daud sebagai seorang gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dari kalimat-kalimat ini saja kita bisa melihat bagaimana Daud melukiskan. Demikianlah seorang gembala yang baik kepada domba-dombanya. Apalagi Daud sendiri memang adalah seorang gembala. Dia sangat mengerti dan menjiwai bagaimana peranan seorang gembala yang baik itu. Dan dia menggambarkan bahwa Tuhan itu lebih-lebih daripada sekedar gembala seekor domba atau kumpulan domba maksud saya. Yesus demikian juga melakukan kepada kita, bahkan lebih. Dia akan membuat kita tidak akan pernah berkekurangan. Dia memastikan kita dibaringkan di padang yang berumput hijau, bukan di padang gurun ataupun padang belantara. Dia membimbing kita ke air yang tenang, sebab domba itu kalau sampai hanyut di sungai yang deras, pasti akan hanyut dan mati. Ia menyegarkan jiwa kita, karena domba itu juga butuh minum yang cukup. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Domba yang tersesat, apalagi kalau dia masuk ke semak belukar, dia bisa saja tersangkut dan tidak bisa kembali dan akhirnya mati. Domba yang berjalan sendirian, lalu kemudian terbalik gitu posisinya, dia tidak bisa membalikkan badannya sendiri. Sebuah gambaran binatang yang kelihatannya begitu lemah dan bahkan cenderung bodoh. Dan demikianlah Tuhan menggambarkan Anda dan saya. Tetapi di sisi yang lain, betapa indahnya ketika kita tahu bahwa kita tidak dibiarkan sendiri. Tetapi kita memiliki Yesus yang menjadi gembala yang baik, gembala yang mengasihi kita, memberikan nyawanya sendiri bahkan sebagai ganti domba-dombanya. Bukankah hari ini kita bisa bersyukur ketika kita mengingat Yesus, sang gembala yang baik dalam kehidupan setiap kita. Dan itulah yang membuat kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kasih yang tidak pernah usai. Love that never ends. Kasih yang gak pernah habis, gak pernah ada habisnya. Ya, ketika Yesus pernah memberikan perumpamaan ini, ketika ada satu ekor domba yang hilang, maka gembala itu akan meninggalkan kawanan dombanya lalu pergi mencari satu ekor yang hilang ini. Dia akan memastikan domba ini ditemukan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, mungkin bisa jadi dia terjepit, tersangkut dengan semak belukar, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk melepaskan domba ini dari ancaman dan membawanya kembali kepada kumpulan domba. Nah, kasih Yesus ini sama seperti seorang gembala yang tidak pernah berhenti mencari dombanya yang hilang. Demikian juga kasih Tuhan buat kita itu ibarat katanya seperti sebuah jaring pengaman, a safety net, unwavering and constant, gak pernah pudar dan tetap sifatnya. His love seeks, rescues, and cherishes us regardless of our condition or the paths we have taken. Kasihnya itu akan terus mencari, menyelamatkan, dan menolong kita apapun kondisi dan jalur yang kita ambil. Karena ada kalanya Anda dan saya ini kita seperti domba tadi, kita menggunakan cara di jalan kita sendiri. Sehingga akhirnya kita tersesat, tersangkut, ya salah jalan. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya kita seringkali mendengar sebuah pernyataan yang benar adanya. Ketika kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, taat melakukan firman-Nya, kasih Tuhan tidak kemudian jadi bertambah-tambah bagi kita. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa dan gagal, kasih Tuhan tidak berkurang.
Sebab ia mengasihi kita tanpa syarat. Tetapi yang ia rindukan adalah bagaimana kita bukan hanya mengenal dia sebagai Tuhan, tapi pribadi yang mengasihi kita. Dan karena kita sudah menerima kasihnya begitu luar biasa dan tidak bersyarat tadi, itu yang kemudian memampukan kita untuk meresponi kasihnya itu dengan ketaatan kita akan melakukan firman dan kehendaknya. Yohanes 10 ayat 14-15 adalah gambaran pribadi gembala yang begitu mengasihi domba-dombanya, yaitu Yesus. Dia berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Karena kasihnya begitu besar, dia bukan hanya mengenal kita, dia memberikan nyawanya bagi kita sebagai ganti nyawa kita sendiri. Demikian besar, panjang, lebar, dan dalamnya kasih Tuhan buat Anda dan saya. Kalau ada di antara kita yang hari ini merasa gagal, mungkin Anda sudah berjalan meninggalkan Tuhan terlalu jauh, atau Anda melakukan segala sesuatu dengan caramu sendiri, sehingga engkau sekarang terperosok, tersangkut seperti domba tadi, ya, terperangkap dalam sebuah situasi yang Anda bingung, apakah saya masih punya harapan untuk bisa kembali. Hari dengar, kasih Tuhan gak pernah selesai, gak pernah habis buat Anda. Tapi maukah ketika hari ini mendengar firman ini, Anda membuka hati, kemudian berkata, Tuhan tolong saya. Aku membutuhkanmu, aku mau kembali kepada Tuhan. Dan Anda akan lihat bagaimana Tuhan akan menolong hidupmu. Tuhan menyambut engkau dan Tuhan gak pernah menolak engkau. Hari ini, mari responi firman Tuhan ini. Kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga, inilah yang akan menolong kita untuk bisa berjalan di jalan yang benar sesuai kehendaknya. Dan itu pasti yang terbaik buat kita. Yaitu apa? Mendengar suaranya. Hearing His voice. Ya, Yohanes 10 ayat 27 adalah gambaran yang Yesus katakan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Perhatikan baik-baik. His voice, Jesus' voice, provides a sense of purpose, direction, and safety. Suara Tuhan itu menyediakan kepada kita sebuah tujuan, sebuah arahan, dan sebuah keamanan dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi yang membutuhkan tuntunan, membutuhkan arahan, kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang peka dan mendengar suaranya. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang menjadi suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan? Sama halnya seperti kalau kita menerima telepon dari seseorang. Kalau zaman sekarang karena kita semua menggunakan smartphone atau handphone, nomor orang-orang yang kita kenal itu tentunya biasanya sudah muncul di phone book kita sehingga kemudian ketika telepon itu masuk namanya keluar. Saya membayangkan di zaman dulu ya, tahun 90-an ketika handphone belum digunakan, kemudian semua orang menggunakan pesawat telepon yang ada di rumah, maka ketika ada telepon masuk dan kita mengatakan halo, maka akan terdengar suara dari sisi yang lain. Kalau itu adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang sering kita berkomunikasi, orang yang sering kita dengar suaranya, orang tua, adik, kakak, keluarga, maka kita dengan mudah mengatakan halo Ma, atau halo Pa, atau halo siapa namanya. Sebab suaranya menjadi sudah familiar buat kita. Nah demikian juga kalau kita mau punya pengenalan akan suara Tuhan, sehingga kemudian kita bisa memastikan bahwa suara ini adalah suara yang benar dan ini memberikan tuntunan kepada kita. Maka hal pertama yang kita perlu lakukan adalah mari membangun kebiasaan untuk membangun hubungan dan keintiman dengan Tuhan. Semakin kita dekat, semakin kita sering membaca firman, semakin kita berdoa dan menyembah Tuhan, semakin hati dan telinga rohani kita peka. Oh ini suara Tuhan. Sebab kita bergaul karib dengannya. Dan yang kedua, suara Tuhan tidak mungkin akan bertolak belakang atau berlawanan dengan firman-Nya. Dia pasti akan sesuai dan seturut dengan perintah atau firman-Nya, kebenaran. Dan yang ketiga, biasanya akan pastinya memberikan kita sebuah damai sejahtera, bukannya ketakutan. Sebab firman Tuhan katakan, di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Artinya, Yesus adalah sang kasih, maka di dalam kasih tidak akan ada ketakutan. Nah mari, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan,
kita menjadi orang-orang yang mengenali dan kemudian mendengarkan dan taat kepada suaranya. Yohanes 10 ayat 3 dikatakan untuk dia penjaga membuka pintu, maksudnya untuk sang gembala. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Domba-domba mendengarkan suara gembalanya. Sebab mereka kenal inilah sang gembala. Kalau hari ini Anda dan saya kita tahu betul bahwa Yesuslah sang gembala yang baik. Maka ketika suaranya datang hari lewat firman-Nya, mari kita menjadi domba-dombanya Tuhan yang taat. Dan merespon dan berkata, ya Tuhan, ini aku. Terjadi sesuai kehendak. Amin. Dan yang keempat, yang menjadi penting adalah healing embrace. Bagaimana sebagai seorang gembala, dia bukan hanya memberikan tuntunan, tapi dia menyembuhkan dan menyegarkan domba-dombanya. Sama seperti domba yang kadang-kadang bisa berjalan ke arah di mana mereka tidak tahu bahwa ternyata di sana jalannya berbatu-batu, licin mungkin, sehingga domba ini mungkin bisa saja terkilir kakinya atau mungkin terluka badannya karena semua belukar. Demikian juga Anda dan saya ketika kita berjalan sesuai kemampuan, kekuatan dengan cara kita sendiri, kadang-kadang kita nggak lagi mendengar suara Tuhan. Ada luka-luka yang harus kita alami. Bahkan juga mungkin ketika kita sudah melakukan semua yang kita pikir benar, tapi kita hidup di dunia yang rusak ini, sehingga ada orang-orang di sekitar kita yang karena terluka, sehingga kemudian melukai kita. Nah, tahukah Anda bahwa kasih Tuhan sebagai seorang gembala yang baik, itu juga digambarkan dengan Dia yang rindu untuk memulihkan dan menyembuhkan kita. Bahkan ketika Dia melakukannya, His care, ya, kepedulian atau kasihnya itu bisa mengubahkan, transform our brokenness, ya, luka hati, kehancuran hati kita, kegagalan kita, into a beautiful story of healing and renewal. Makanya ada banyak orang bilang, our mess will be a message of Christ, ya. Berantakannya, hancurnya kita itu akan menjadi sebuah pesan dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gembala yang baik, Yesus menolong kita bukan hanya dalam situasi-situasi yang baik, tapi ketika kita jatuh, ketika kita terluka, ketika kita gagal, Dia menjadi pribadi yang katanya apa? Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau Anda hari merasa jiwamu kering, engkau dalam kesusahan hati, engkau letih lesu dan tidak lagi berpengharapan, datang kepada Sang Gembala yang baik. Dia yang refresh your soul, Dia yang menyegarkan jiwamu, Dia yang menyembuhkan, Dia yang memulihkan. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menggantikan pribadi Tuhan, yang bisa mengisi kekosongan, kesedihan, kemalangan, keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran, luka, trauma, dan apapun dalam hidup kita. Hanya ketika kita berjumpa dengan Yesus dan mengizinkan Dia untuk mengambil alih, menyembuhkan, membalut luka-luka kita, menghibur, memberikan kita kekuatan, dan kita menerima kebenaran yang kemudian hidup seturut dengan kehendak-Nya. Barulah di situ kita akan mengalami kesembuhan dan pemulihan yang seutuhnya. Hari ini, marilah kita menjadi domba-domba yang mau ditemukan. Yang ketika Tuhan datang, kita berkata, ya Tuhan, ini aku. Karena kalau kita tahu kita sudah tersesat, kita melakukan dosa, kita melakukan pelanggaran, kita melakukan banyak sekali kesalahan dan pilihan-pilihan yang salah, pilihan-pilihan yang buruk. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang, saat ini, untuk kita kembali kepada Tuhan. Tidak pernah terlambat, tidak pada kata sudah nggak bisa kembali lagi, tidak. Tapi ini waktu yang terbaik buat Anda dan saya untuk kembali kepada Sang Gembala yang baik ini, Sang Gembala Agung kita, Yesus namanya. Nah, hari ini Dia ada buat Anda. Dia datang buat Anda dan berkata, mari datang kepadaku. Bukankah yang berkata, marilah datang kepadaku engkau yang letih, lesu dan berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. I will give you rest. Rest to your soul, kesegaran buat jiwamu. Rest to your heart, kesembuhan, ketenangan buat hatimu. Rest to your mind, buat pikiran. Apapun yang menjadi kondisimu hari ini, mari datang kepada Tuhan. Engkau lihat Tuhan Yesus setiap pribadi
Mereka yang mendengarkan, menonton ini, mereka yang sudah mendengar firman, Engkau yang tahu persis kondisi mereka, situasi hati mereka. Hari dimanapun mereka berada, aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus saat ini juga, damai sejahtera Tuhan memenuhi hati mereka. Biar hari ini mereka kembali menyadari dan tahu Engkau mengasihi mereka. Engkaulah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawamu bagi kami domba-domba yang tersesat. Engkau tahu di mana kami berada. Kalau Engkau datang hari ini, biarlah kami meresponi Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku. Dan mulai berjalan sesuai dengan kehendak. Mari, Bapak Saudara dikasih Tuhan, hari respon firman Tuhan. Kalau Engkau baru pertama kali, kalau Anda baru mendengar di pertama kali, Anda berkata, tapi saya belum pernah benar-benar datang kepada Tuhan. Ini waktu yang terbaik. Mari ikuti saya berdoa dan katakan begini, Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang baik. Aku berdosa dan aku sudah sering gagal. Hari ini aku bersyukur karena Tuhan mengasihi aku. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mulai hari dan seterusnya, Engkau yang menuntun hidupku seperti seorang gembala yang baik menuntun domba-domba. Aku percaya hidupku aman di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Inilah doa yang membawa kita semua kembali kepada Tuhan. Kalau Anda baru pertama kali mendoakannya, atau mungkin Anda pernah mendoakannya tapi kemudian Anda sudah tersesat dan ini waktu untuk Anda kembali. Congratulations to both of you. Ini menjadi awal yang baru, sebuah awal yang baru kembali ya, untuk kita boleh hidup di dalam tuntunan Tuhan. Mulai hari dan seterusnya, jangan berhenti sampai di sini. Mari mulai baca dan renungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sebab Dia berkata, ketika engkau mencari Tuhan, Dia berkenan untuk ditemui. Bergabunglah dalam komunitas yang percaya kepada Yesus. Anda juga bisa bergabung di dalam komunitas Transformation Church Indonesia ini. Anda bisa ikuti ibadah secara online atau Anda bisa ikuti juga secara offline. Anda bisa hubungi kami lewat Instagram, ya, lewat website. We love to hear from you. Anda boleh menghubungi kami dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun hidupmu mulai hari dan seterusnya, terus bertumbuh di dalam Yesus. Kami serahkan Tuhan, kami semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya firman yang sudah kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap kami boleh menjadi orang-orang yang seperti domba-domba yang mendengar suara Tuhan dan kemudian melakukannya dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang untuk sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada sahabat dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. All the glory, all the honor, be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor, be unto the name of God.
praises I sing, all the glory I bring, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give forevermore. 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 Hallelujah. Puji Tuhan, saya percaya di tema yang baru ini, Jesus Revealed, kita kembali mendapatkan pengharapan. Sebab kalau kita punya Yesus, pribadi yang begitu agung dan mulia, tapi kemudian memberikan nyawanya, bahkan mengasihi kita begitu rupa sebagai gembala yang baik. Bukankah ini yang memberikan kita keyakinan bahwa hidup kita ini aman dalam tangan Tuhan? Saya berdoa lewat penyembahan kita bersama-sama tadi, lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita bukan hanya dikuatkan, tapi kita menjadi bangkit dan kemudian membawa kebenaran ini, kasih dan kuasa Tuhan yang sudah kita terima ini, supaya orang-orang yang di sekitar kita, yang hari ini Tuhan juga taruh dalam hidupnya, boleh menjadi orang-orang yang kita berkati. Bagikan kesaksianmu, sampaikan kekuatan, penguatan buat mereka, bawa mereka untuk kembali kepada Tuhan. Dan Anda akan lihat transformasi yang sesungguhnya terjadi di dalam hidupmu, dan melalui hidupmu banyak orang yang akan diubahkan dan mengenal Yesus. Mari, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan dari Roh Kudus akan yang menyertaimu hari ini sampai terus menuntunmu sampai pada penggenapan janji Tuhan dalam hidup. Di dalam nama Yesus, saya percaya dan bersukacita bersyukur hari kita sama-sama katakan, amin. Happy Sunday and God bless you.